Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Usul Thalathah, 3 landasan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan kita masih berbicara dan membahas suatu permasalahan yang sangat agung di dalam agama ini. Dia adalah perkara al-imanu biyaumil akhir, keimanan terhadap hari akhir, yang tahapan demi tahapan, tingkatan demi tingkatan, peristiwa demi peristiwa yang akan kita lalui di yaumil akhir, dari semenjak kematian, padang mahsyar, hisab, kemudian dipaparkan semua catatan amal yang telah dilakukan oleh para hamba, ditegakkan mizan, kemudian sirat, dan setelah sirat adalah qantarah, dan setelah itu ahibati fillah. Inilah tempat terakhir yang merupakan kehidupan yang sebenarnya, yang apabila kita mempelajarinya dengan seksama dan memikirkannya barang sejenak, maka ahibati fillah, kita akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Sesungguhnya hakikat kehidupan ini merupakan perkara yang sangat besar, karena dia sebuah perjalanan yang menuju surga ataukah neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Apa itu neraka Allah subhanahu wa ta'ala? Neraka adalah suatu tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi para hamba-hambanya yang bermaksiat, bagi para hambanya yang mengingkari, yang membangkang, yang angkuh semasa dahulu mereka hidup di atas dunia. Neraka merupakan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka merupakan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahibati fillah, mari sejenak kita membaca kalamullah azza wa jalla
yang berbicara tentang makhluknya yang satu ini yang bernama nar, yang bernama neraka. Ta'am fiha nar, sesungguhnya makanan neraka pun dari neraka, dari api. Minuman di dalam neraka pun merupakan api, dan pakaian yang dipakai oleh penghuninya merupakan api. Ta'amuhum zaqqum, makanan mereka adalah zaqqum, adalah dhari', adalah ghisli. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya yang begitu banyak, dan kita cukupkan beberapa ayat saja pada majlis yang mulia ini. Dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dukhan 43, Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya syajarataz zaqqum, pohon zaqqum, merupakan makanan bagi para pendosa. Bagaimana sifat pohon zaqqum ini? Kalmuhli yaghli fil butun, dia adalah makanan yang seperti kotoran minyak yang mendidih. Yaghli fil butun, yang mendidih di dalam perut-perut mereka. Kaghalyil hamim, seperti didihan air yang begitu panas. Maka inilah haibati fillah yang merupakan salah satu makanan dari penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bernama zaqqum. Begitu pula di sana ada makanan yang bernama ghisli, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam surat Al-Haqqah ayat 35, falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghisli. Maka tidak ada bagi mereka pada hari ini, maka tidak ada bagi mereka pada hari itu hamimun, seorang teman pun, wala ta'am, dan tidak ada pula makanan bagi mereka, illa ghisli, melainkan ghisli. Apa itu ghisli ahibati fillah? Ay sadidu ahli nar, nanah dan apa yang keluar dari tubuh penghuni neraka berupa kebusukan. Itulah ghisli. Sadidu ahli nar, nanah dan darah penduduk neraka. Wa ma yasilu min abdanihim, dan apa yang keluar dari badan-badan mereka yang busuk. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghashiyah ayat yang kelima, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'. Mereka tidak memiliki makanan melainkan dari dhari', pohon yang berduri, la yusmin, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Sampai perkara pakaian mereka, pakaian penghuni neraka, Allah berikan dan Allah potong untuk mereka dari neraka pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 19, wa falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Maka orang-orang yang kafir, yang ingkar, maka dipotongkan bagi mereka pakaian berupa api, dan dituangkan dari kepala-kepala mereka al-hamim, air yang mendidih, air yang begitu panas, yang akan melelehkan wajah-wajah mereka. Begitu pula minuman mereka, begitu pula apa yang mereka minum ketika lambung-lambung mereka kering karena panasnya api neraka, dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala air yang mereka berharap dapat menghilangkan dahaga,
Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, "Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha." Sesungguhnya kami telah meliputi neraka ini bagi orang-orang yang zalim. Kami liputi neraka bagi orang-orang yang zalim. Wa iyastaghithu, dan jikalau mereka ingin meminta air minum, yughathu bima'in kalmuhli, maka mereka akan diberikan air yang mendidih, zaitun yughli, seperti minyak yang mendidih yang sangat panas, yashwil wujuh, yang melelehkan wajah-wajah mereka, bi'sas syarab, itulah seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqah, dan merupakan tempat yang paling buruk. Wasuqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum, mereka diberikan air minum yang memutuskan lambung-lambung mereka. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya neraka adalah perkara yang sangat dahsyat, perkara yang sangat mengerikan. Tidaklah disebutkan neraka pada hati-hati para sahabat, melainkan membuat bergetar hati mereka, membuat takut dan pucat wajah-wajah mereka, karena hati mereka adalah hati yang bersih, hati yang bersih, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua. Dan ketahuilah hibati fillah, sesungguhnya azab yang paling ringan di dalam neraka, inna ahwala ahli nari azaban, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan azabnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Nu'man ibn Bashir. Nabi SAW mengatakan, inna ahwala ahli nar azaban, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya, man lahu na'lani wa syirakani min nar, orang yang memiliki sendal dari neraka, yang dipakaikan kedua sendal dari neraka, yaghli minha dimaghuhu, maka melelehlah apa yang ada di atas kepalanya, apa yang berada di dalam kepalanya, kama yaghli mirjan, sebagaimana didihan air yang mendidih, ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban, sedangkan dia mengira bahwasanya tidak ada seorang yang merasakan azab yang paling pedih daripadanya, wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal apa yang dia rasakan merupakan azab yang paling ringan bagi penduduk neraka, bagi penduduk neraka. Afa bihadzal hadithi ta'jabun, maka ibati fillah, apakah terhadap berita-berita yang seperti ini kita merasa heran, kita merasa bingung? Wa tadhakuna wa la tabkun, bahkan kita dapat tertawa bukan menangis. Wa antum samidun, dan kita masih senantiasa lalai. Fasjudu lillahi wa'buduh, hendaknya kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wa ammal jannah, adapun surga hibati fillah, secara singkat dia merupakan kampung halaman, dia merupakan tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang di dalamnya mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pula terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan senantiasa berada di dalam kenikmatan demi kenikmatan, dan tidak ada pernah hentinya. Dia kekal selama-lamanya dan tidak ada lagi kematian, senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Pakaian mereka tidak akan pernah usang, dan kenikmatan-kenikmatan surga tidak akan pernah berakhir.
sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulul jannah yan'amu la yab'asu, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu." Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia akan senantiasa berada di dalam kenikmatan demi kenikmatan yang tiada tara dan tiada punah, yang tidak ada habisnya. La tubla thiyabuhu, pakaian mereka tidak akan pernah usang. Wala yafna syababuhu, dan masa mudanya pun tidak akan pernah menua, senantiasa muda. Dan inilah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga. Dalam riwayat yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Yunadi munadi," terdengarlah seruan, "Inna lakum an tasihhu wa la tasqamu abada." Wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa berada dalam kesehatan. Kalian akan senantiasa berada dalam kesehatan dan tidak akan pernah sakit. Suatu kenikmatan yang sangat agung yang tidak kita jumpai di dunia ini. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada, dan kalian akan senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Wa inna lakum an tushibbu fala tahramu abada, dan kalian akan senantiasa muda dan tidak akan pernah tua. Wa inna lakum an tan'amu fala taba'asu abada, dan kalian wahai penghuni surga akan senantiasa berada dalam kenikmatan demi kenikmatan yang tidak akan pernah terputus. Falidzalika qauluhu azza wa jalla, yang demikian itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 43, "Wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan kelak akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah surga, kata Allah. Inilah surga yang kalian diwariskan. Inilah surga yang diwariskan untuk kalian terhadap apa yang telah kalian lakukan dahulu. Inilah surga. Dan alangkah indahnya seruan tersebut jikalau sampai kepada telinga-telinga kita. Dan ahibati fillah, jikalau kita terus membaca bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati surganya, maka tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah habisnya. Karena sungguhnya kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Lima fiha minal ujubil ujab, karena di dalam surga tersebut terdapat keajaiban-keajaiban, keajaiban yang sangat banyak, nikmat yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 20, yang ayat ini dikatakan di antara asbabul wurudnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya penghuni surga akan menikmati dan melihat rumah-rumah mereka yang bertingkat-tingkat, yang bertingkat-tingkat. Maka para anbiya, maka para sahabat berkata, "Wahai Rasul, apakah itu merupakan tempat untuk para nabi?" Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, bukan, tapi untuk keumuman penghuni surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Az-Zumar, kata Nabi SAW ayat 20, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallahi la yukhlifullahu al-mi'ad."
Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka akan diberikan bilik-bilik yang di atasnya pun terdapat bilik-bilik yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang begitu indah. Wa'dallah, yang telah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. La yukhlifullahu al-mi'ad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan inilah janji Allah bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yang senantiasa sabar dalam ketakwaannya. Dan kelak mereka pun akan merasakan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-17, yatufu alaihim wildanun mukhalladun biaqwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusadda'una anha wa la yunzifun. Mereka akan dikelilingi para pelayan-pelayan yang muda yang akan siap membantu mereka, biaqwabin, dengan gelas-gelas, wa abariq, dan cerek, wa ka'sin, dan piala-piala min ma'i, yang di dalamnya berupa air yang mengalir, yang senantiasa bersih, yang tidak rusak airnya, yang tidak mengendap, yang senantiasa mengalir, yang diambil dari langsung dari mata airnya. La yusadda'una anha wa la yunzifun, yang mana air tersebut jikalah diminum sebanyak-banyaknya tidak akan membuat pening, tidak akan membuat mabuk, yang sangat jauh berbeda dengan minuman yang ada di dunia, yang apabila kita meneguknya terlalu banyak akan membuat pening, akan membuat mabuk. Akan tapi minuman surga, sebanyak apapun engkau meminumnya, maka dia tidak akan pernah membuatmu pening, tidak akan pernah membuatmu mabuk. Dan itulah balasan Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, muttaqiin ala furushin batainuha min istabraq. Kelak penghuni surga, mereka akan bertelekan di atas dipan-dipan yang bagian dalamnya terbuat dari sutra. Mereka bertelekan, santai, beristirahat dari kelelahan-kelelahan dunia, yang dipan tersebut bagian dalamnya terbuat dari surga. Maka perhatikanlah ahibati fillah, bagaimana Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala pula mengabarkan kepada kita akan nikmat-nikmat penghuni surga di dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang baik, mereka akan diberikan minum dari gelas yang di dalamnya ada campuran kafur. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Air mata yang akan diminum oleh hamba-hamba Allah yang senantiasa mengalir dengan baik. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Siapakah mereka orang-orang yang baik itu ahibati fillah? Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nazar mereka. Mereka adalah orang-orang yang takut akan suatu hari yang mana keburukannya merajalela dan merata. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbi. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, kepada para tawanan, yang makanan tersebut pun mereka sukai. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan ketika mereka beramal saleh, mereka ikhlas, sesungguhnya kami memberikan makan kalian mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa. Tidaklah yang kami inginkan balasan dari kalian, dan tidak pula rasa syukur. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena sungguhnya kami sangat takut terhadap Rabb kami dengan suatu hari yang sangat sulit, yang kesulitannya merajalela dan bertebar. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yawm. Maka ketika hamba tersebut melakukan demikian,
Allah Subhanahu wa taala pun melindungi mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadrata wa surura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nadrah, cahaya pada wajah mereka, wa surura, dan begitu pula kebahagiaan pada hati mereka. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka terhadap kesabaran mereka dengan surga dan juga sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bertelekan di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsa wala zamharira, mereka tidak pernah merasakan dan tidak pula melihat terik matahari dan tidak pula dingin yang sangat mencekam. Inilah gambaran surga ahibati fillah, sebuah tempat yang sangat indah, yang tidak pernah dirasakan teriknya dan panasnya matahari, akan tapi dia teduh dan tidak pula dingin yang sangat mencekam. Wadaniyatan alaihim zilaluha, bahkan dahan-dahannya yang begitu rindang. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan buah-buah pohonnya begitu dekat sehingga mereka mudah untuk memetiknya. Yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah, mereka akan diberikan dan diedarkan bejana ataupun gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak, piala-piala yang sangat bening laksana kaca, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, kaca-kaca yang begitu bening yang terbuat dari emas dan perak yang telah diukur ya dengan begitu indahnya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, mereka akan diberikan minuman dari gelas tersebut yang dicampur dengan jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, dari sebuah air yang diambil dari mata air yang bernama salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dikelilingi oleh pelayan-pelayan yang muda. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, yang mana pelayan ini jikalau engkau melihatnya, yang mana pelayan ini jikalau engkau melihatnya, niscaya engkau akan mengira mereka adalah mutiara-mutiara yang bertebaran. Wa idza ra'aita thamma ra'aita, dan jikalau engkau melihatnya dan terus melihatnya, tidak akan pernah bosan. Wa mulkan kabira, bahkan engkau akan menyangka ini adalah kerajaan yang sangat besar, dan memang dia merupakan kerajaan yang sangat besar. Kenikmatan demi kenikmatan, semakin dilihat semakin nikmat. Berbeda dengan dunia, berbeda dengan perkara dunia yang akan membosankan. Sedangkan akhirat, sedangkan surga, ketika engkau melihatnya dan engkau terus melihatnya, na'iman wa mulkan kabira, kenikmatan dan kenikmatan, bahkan kerajaan-kerajaan yang sangat besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq, pakaian mereka terbuat dari sutra yang halus lagi hijau, dan begitu pula sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, mereka akan dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas, dan diberikan minuman oleh Rabb mereka syaraban tahura, minuman yang membersihkan, minuman yang suci lagi membersihkan. Inna hadza kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura, karena sungguhnya ini semua hibati fillah untuk kalian, kata Allah SWT, dipersiapkan untuk kalian sebagai balasan yang mana usaha kalian disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha yang disyukuri ahibati fillah? Terhadap kesabaran kalian dalam ketaatan, terhadap kesabaran kalian dalam menjalani ketaatan, terhadap kesabaran kalian untuk senantiasa meninggalkan kemaksiatan, dan terhadap kesabaran kalian atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kalian. Cukuplah kita mengetahui bagaimana keindahan surga, yang mana Nabi SAW mengabarkan bahwasannya batu bata yang dibuat bangunan surga terbuat dari emas dan perak,
dan perekatnya adalah misik, wewangian yang sangat wangi, sedangkan kerikilnya adalah intan dan berlian. Tanahnya adalah za'faran, merupakan farfu. Dan kita tidak berbicara bagaimana bidadarinya, bagaimana bentuk detail perinci sutra tersebut, dan kita pula tidak berbicara bagaimana bentuk emasnya, bagaimana sungai-sungai yang mengalir di dalam surga, bagaimana pintu surga, bagaimana pohonnya, yang akan membutuhkan waktu yang amat panjang untuk mengkajinya. Akan tetapi yang akan saya sampaikan, dan hendaknya kita perhatikan ahibati fillah, sebuah nikmat yang paling besar, sebuah nikmat yang paling agung yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk surga, wa huwa tamattu' bin nadhari ila wajhi Allah azza wa jalla, menikmati keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang apabila penghuni surga tengah menikmati kenikmatan ini, maka mereka akan lalai dan lupa dari nikmat-nikmat yang lain. Mereka akan lupa dengan bidadari, mereka akan lupa dengan istana-istana mereka, mereka akan lupa dengan kebun-kebun mereka, mereka akan lupa dengan sungai yang terbuat dari khamar ataupun madu ataupun susu dan yang lainnya. Mereka menikmati keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah keridhaan Allah. Mereka terpana ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung. Rabbuna tabaraka wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanum minallahi akbar, dan sesungguhnya keridhaan Allah lebih besar dari segalanya. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada segala apa yang ada di dalam surga. Keridhaan Allah lebih besar daripada warna-warna nikmat yang ada di dalam surga. Seorang bijak pernah mengatakan, wa qalilun minka yakfini, ya Allah, sesuatu yang dikit akan tetapi darimu telah mencukupkan diriku. Walakin qaliluka la yuqalu lahu qalil, akan tetapi pemberianmu tidak akan pernah dikatakan sedikit. Pemberianmu tidak akan pernah dikatakan sedikit. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik, beliau mengatakan, idza dakhala ahlul jannati jannah, apabila penduduk surga memasuki surga, qala yaqulu Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, maukah kalian terhadap sesuatu yang akan kutambah bagi kalian? Maukah kalian sesuatu tambahan untuk kalian? Maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyit wujuhana, bukankah engkau telah membuat berseri wajah kami ya Rabb? Bukankah engkau telah membuat berseri wajah kami ya Rabb? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, yaqulullahu azza wa jalla li ahli jannah, Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara kepada penduduk surga, aina ibadi alladhi ata'uni wa lam yarani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mana para hambaku yang dahulu senantiasa taat kepadaku walaupun dia belum pernah melihat diriku? Mana para hambaku yang dahulu senantiasa taat terhadap perkara gaib sedangkan dia belum pernah melihat diriku? Hadza yaumun mazid, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tambahan kepada mereka. Maka penduduk surga mengatakan, bukankah engkau ya Rabb telah membuat berseri wajah kami? Bukankah engkau wahai Rabb telah memasukkan kami ke dalam surga?
wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza yaumum mazid, ini adalah hari di mana kalian akan diberikan tambahan. Fayakshiful hijab, maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap tabir antara dirinya dengan makhluknya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim, maka tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rabbuna tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari itu berseri-seri, wajah-wajah di hari itu akan berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, karena kepada Rabbnya lah mereka akan memandang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat baik al-husna dan juga ziyadah. Apa itu husna ibadi fillah? Al-husna hiyal jannah. Husna kebaikan adalah surga, wa ziyadah an-nadharu ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, sedangkan tambahan dia adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW mengatakan, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Maka mereka pun menyeru, rabbaika rabbana wa sa'dai, kami menyambut seruanmu ya wahai Rabb kami. Fayaqulu hal raditum, maka Allah SWT mengatakan, apakah kalian ridha? Maka mereka mengatakan, wa ma lana la nardah, kenapa kami tidak ridha wahai Rabb? Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada selainnya. Ana u'tikum afdalu min dhalik, sesungguhnya aku menginginkan untuk memberikan kalian selain dari itu semua. Qalu, mereka mengatakan, ya Rabbi fa ayyu syai'in afdalu min dhalik, wahai Rabb, apa yang lebih utama daripada itu semua? Maka Allah SWT mengatakan, uhillu alaikum ridwani wala askhatu alaikum ba'dahu abada, aku telah halalkan bagi kalian keridhoanku dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Semoga Allah SWT memasukkan kita termasuk golongan tersebut. Dikatakan oleh Imam Ahmad, wahai Imam, mata yajidul abdu ta'mar rahah, wahai Imam, kapan seorang hamba dapat merasakan istirahat yang sebenarnya? Karena kita letih dan lelah dari dunia ini. Maka beliau mengatakan, inda awwali qadam yad'uha fil jannah, ketika dia melangkahkan kakinya yang pertama kali untuk menginjakkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hibati fillah, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga pun akan memberikan syafaat kepadanya. Nabi SAW mengatakan, man qala Allahumma inni as'alukal jannah 3 marrat, barang siapa yang memohon dan berkata, wahai Rabbku, aku meminta kepadamu surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, Allahumma ya Allah, berikan baginya surga, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Wa man ista'adha billahi minan nar, dan barang siapa yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minni, ya Allah, lindungi dia dariku. Nas'alukallahul jannah, nas'alullahal jannah, nas'alullah tabaraka wa ta'ala jannah, wa na'udzubika minan nar, dan kita berlindung kepada Allah SWT dari siksanya api neraka. Seorang rahib terakhir, rahibati fillah, yang bernama Abdullah bin Salam, mantan pendeta yang mengerti tentang Alkitab, beliau mengatakan ketika Nabi SAW datang ke Madinah,
maka aku melihat wajahnya, sesungguhnya wajah beliau adalah bukanlah wajah seorang pendusta. Dan yang pertama kali yang diucapkan oleh beliau kepada Abdullah bin Salam, ya Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai Abdullah bin Salam, tebarkan salam, ya, berikan makan dan sambung tali silaturahmi. Laksanakanlah salat malam ketika manusia tengah tertidur, maka niscaya engkau akan masuk surga dengan keselamatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kesalahannya dari diri kami pribadi mohon dimaafkan dan diluruskan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.